di Tribun Lampung Wiki bersama dengan Kiki Novilia. Masih di edisi yang keren banget nih hari ini Tribuners. Kita masih bersama dengan Kak Feby atau Kak Ibef nih dari Mr. and Mrs. Dan kita yang sangat fenomenal. Amin. Fenomenal. Nah, buat Tribuners sekalian harus stay terus sampai dengan selesai karena kita hari ini bakalan mengupas tuntas dan juga ngobrol langsung ya sama Kak Ibef. Halo Kak Ibef, kita ngobrol lagi nih, jangan kapok-kapok diajakin ngobrol sama aku orangnya seneng ngerumpi. Asal jangan ngerumpi yang gosip-gosip apa gitu. Nanti aja belakangan abis ini gitu maksudnya. Nanti kita ada sisi sendiri ya kalau itu ya. Girls. Nah terus Kak Ibef, hari ini kan kita bakalan mengupas tuntas soal Kak Ibef yang mengupas tuntas, ngobrol lebih jauh mengenal seorang vokalis dari Mr. and Mrs. nih. Nah kakak bisa diceritain dulu gak sih Kak, awal mulanya bergabung di Mr. and Mrs. itu dari kapan? Dari awal mula membentuk, dari 2012 itu, sekitar bulan November 2012 itu langsung vokalisnya udah aku sampai sekarang gitu. Oh berarti founder ya kalau misalkan kita bilang. Founder ya bisa. Nah terus dari awal mula 2012 gitu sampai dengan sekarang ini katanya udah sempat ganti-ganti gitu Kak. Benar. Nah, kalau misalkan Kak Ibef sempat ada pergantian gitu nggak dari vokalis gitu atau enggak? Kalau vokalisnya tetap aku. Personil yang lain malah ganti-ganti. Yang bener-bener masih stay dari 2012 sampai 2020 aku doang. Yang lainnya udah bongkar pasang deh. Oke. Mr. and Mrs. ini emang band pertama kakak gitu atau emang sebelumnya udah di band lega? Pertama kali ngeband tuh SMP, perpisahan ya. Tapi dulu bukan sebagai vokalis, tapi sebagai keyboardis dulu. Kayak gitu deh, sudah melewatkan berbagai macam genre sampai ketemu Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. ini sekitar berapa, ini band keberapa ya? Sekitar empat dari SMP band. Itu? Yang benar-benar aku into kesana ya, bukan cabutan ya. Ini band keempat sih. Gitu. Band pertama posisinya di mana? Sebagai keyboardis. Band kedua pun yang benar-benar aku cuman jadi vokalis tuh jadi Mr. and Mrs. sebenarnya gitu. Sebelumnya aku keyboardis malah, bukan vokalis. Disuruh sama teman-teman, coba dong nyanyi gitu, cuman nggak yang sepede sekarang gitu. Ternyata waktu nyoba, ternyata enak jadi vokalis ya. Kalau keyboardis itu kayak pusing garap lagunya, terus di panggung goyangnya bingung ya, kaku gitu. Kalau vokalis tuh tinggal ngapalin lagu, joget-joget aja di panggung udah enak gitu. Nggak pusing ngegarap lagu kuncinya apa enggak. Enak ternyata jadi vokalis, malah nagih sampai sekarang. Nyaman ya? Nyaman. Berarti sebelumnya tuh memang keyboardis semua Kak? Keyboardis, terus main lagi synthesizer gitu, yang tulit gitu. Itu deh. Seru. Terus tapi kalau misalkan emang dari dulunya memang suka nyanyi gitu ya? Cuman ya belum sepede dulu, kayak nyanyi kamar mandi lah dulu, terus lomba 17-an di komplek rumah, gitu-gitu doang. Nggak yang pro nyanyi, cuman pro di keyboard aja. Aku fokusnya ke keyboard aja gitu, nyanyinya nomor sekian. Oke. Terus kalau misalkan di keluarga emang semuanya ada background penyanyi kah? Nggak ada sama sekali, aku doang, beneran aku doang. Mama guru, ayah kantoran, kakakku akademis banget. Nggak tahu aku kenapa begini, nurun siapa nggak tahu. Nggak ngerti juga. Nggak apa-apa, yang penting suaranya bagus ya kayak. Amin. Tapi kakak pernah ikutan kayak apa sih namanya private gitu untuk les vokal? No, nggak sama sekali. Otodidak. Yang les itu cuman keyboard aja dulu dari SMP sampai SMA. Udah. Kalau vokal ya mengalir gitu aja sih, nyanyi gitu. Oke. Terus nih Kak, katanya kan Kak Ibef ini hampir semuanya gitu ya untuk menulis lagu-lagu yang ada di Mr. and Mrs. gitu. Nah itu inspirasinya dari Kak Ibef ini dari mana Kak? Dari kehidupanku, kehidupan teman-teman sekelilingku, itu doang sih. Nggak jauh-jauh. Kalau misalnya mentok
mentok nyari inspirasi nggak dapat palingan kayak aku buka buku atau buka kamus, aku cari satu kata ya yang benar-benar bisa dikembangkan banyak, kayak perahu gitu. Dari perahu aku breakdown, perahu ini bisa dikembangin jadi kata-kata apa, kayak mungkin perahu mengantarkan kita ke tujuan atau perahu nganterin kita kemana gitu. Jadi dari satu kata inspirasi bisa kita kembangkan sendiri. Caranya gitu. Biasanya kalau misalkan kakak nulisnya tentang apa tuh kak? Macem-macem. Kayak kemarin yang benar-benar perahu itu ada lagunya sebenarnya. Debut ya di salah satu list lagu di mini album keduanya Mr. and Mrs. yang 2019 kemarin baru rilis. Itu salah satunya judulnya ada yang namanya Debut, artinya perahu. Nah itu caranya gitu, karena aku sudah mentok mau bikin lirik tentang apa lagi ya, aku cari di kamus debut perahu. Dari perahu ini bisa aku kembangkan jadi apa ya? Oh, perahu ini bisa jadi platform aku dan teman-teman, istilahnya jadi semua orang kan kayak punya butuh wadah gitu ya untuk menyampaikan atau membantu kita untuk menuju tujuan yang bakal kita tuju gitu. Nah, dari si perahu ini aku kembangkan merupakan media yang bisa nganterin kita ke tempat tujuan dengan selamat gitu sih. Gitu. Ngarang-ngarang gitu. Harus ada waktu ngarang. tertentu nggak sih kak kalau misalkan untuk nulis gitu? Apakah malam? Biasanya kan kalau misalkan orang tuh bikin lagunya ketika malam lagi hening gitu. Kalau kakak ada nggak? Nggak sih. Tergantung mood aja, bisa kapan aja, bisa di mana aja. Kalau akunya lagi mood, mungkin 2 jam 3 jam jadi. Gitu. Jadi kak, ngomong-ngomong soal nulis lagu gitu ya kak ya. Itu pernah nggak sih kak dari sekian banyak lagu Mr. and Mrs. gitu, itu ada lagu-lagu yang memang dari pengalaman pribadi gitu? Misalkan cinta ada, mungkin? nggak ke cinta sih, lebih ke reminder untuk diri sendiri. Itu ada salah satu lagunya Mr. and Mrs. yang judulnya Await, itu artinya penantian. Nah sebenarnya kan kalau misalnya didengarkan untuk teman-teman global gitu, arti await itu globalnya itu menantikan, kayak bisa aja menantikan soal siapa gitu, menantikan jodoh atau menantikan teman yang baru datang atau menantikan apapun gitu. Tapi secara pribadi ini si await ini untukku artinya tuh reminder diriku untuk sabar sebentar lagi gitu, kayak aku punya sesuatu yang gak boleh buru-buru dikeluarkan dan didengarkan banyak orang gitu. Jadi sabar, semua punya timingnya sendiri, semua bakalan ada waktunya sendiri gitu. Jadi sabar gitu. Itu sih. Dari sekian banyaknya lagu-lagu itu biasanya kan kalau misalkan orang tuh ada satu titik fokus gitu kayak yang bakalan dijadiin tujuan atau hal yang ingin disampaikan gitu kepada para pendengarnya. Kalau misalkan kakak nih dalam menulis lagu apa kak? Proses. Jadi sesuai dengan judul mini album keduanya Mr. and Mrs. itu judulnya She's on Process. Nah itu berdasarkan dari proses-proses yang aku dan teman-teman lakukan sampai sejauh ini tuh kan prosesnya roller coaster banget ya, kadang di atas kadang di bawah gitu. Jadi kayak aku pengen ngangkat biar semua orang juga ngerti dan nggak susah-susah amat, jadi judulnya She's on Process gitu. Prosesnya itu ada di lagu-lagunya Mr. and Mrs. itu kebanyakan tentang proses macam-macam. Ada yang mencari jati diri, proses nyuruh kita sabar, proses ya segala macam proses ada di lagunya Mr. and Mrs. gitu. Jadi garis merahnya judulnya Season Process gitu. Sesuai sama nama albumnya Iya. Gitu. Kira-kira kalau misalkan kakak nih abis nulis lagu gitu ya, ada nggak sih kak yang fail gitu? Failnya dalam arti apa nih? Dalam udah dibuat nih, ternyata nggak jadi gitu karena satu dan lain hal mungkin. Ada sih, tapi jarang sih. Kayak karena tuh aku dalam proses bikin lagu-lagu Mr. and Mrs. itu yang mempermudah aku tuh kayak aku kerjasama sama si gitarisku atau tim playerku, bikin musiknya aja dulu, kita rembukin bareng-bareng, ini cocok nggak gitu. Dari warna musiknya yang sudah tercipta tadi, dari situ inspirasiku kayak jalan otomatis gitu. Oh musiknya seperti ini, yang cocok liriknya atau temanya yang bakal aku bawakan sesuai warna musiknya tuh ya tentang ini gitu. Jadi saling berkesinambungan gitu sih ya.
mempermudah aku tuh harus ada musiknya dulu gitu. Oh gitu. Palingan gitu. Nah terus Kak, kalau misalkan Mr. Mistis ini kan udah dibentuknya udah lama banget gitu dari 2012 gitu sampai dengan sekarang 2018. Kira-kira ada nggak sih Kak untuk perbedaan gitu dari lagu-lagu yang Kakak buat gitu untuk Mr. Mistis dari yang dulu sampai sekarang? Beda banget. Bedanya sih maksudnya warna musiknya doang yang membedakan gitu. Kalau untuk tema-temanya sih masih sama ya, karena yang nulis lirik kan aku. Yang kenapa bisa jomplang beda karena memang playernya kan dari yang dulu sama sekarang kan udah beda-beda gitu. Pasti warna yang diangkat beda, kita juga mau upgrade gitu. Istilahnya musik yang dulu misalnya Mrs. juga butuh mendewasakan diri kita. Jadi beda gitulah. Ya kerasa banget sih kalau misalnya teman-teman dulu ngikutin 2012 sama sekarang perbedaannya kerasa banget. Jadi jomplang banget gitu sih. Gitu. Oke. Terus Kak jadi seorang vokalis gitu ya. Mungkin Bunda sekalian juga masih bertanya-tanya gitu, masih belum tahu gitu. Kalau misalkan untuk ada nggak sih struggle-nya gitu Kak? Ada dong pasti. Struggle ya. Sebagai vokalis apalagi cewek ya. Palingan gimana cara kontrol ego sebagai wanita ya. Karena circle-nya tuh pria semua gitu. Terus struggle-nya lebih ke yang kontrol diri sendiri, sama kalau untuk diriku sendiri waktu sih bagi sama kerjaan kantoranku sama band-bandanku. Struggle-nya di situ sama karena kita semuanya DIY ya, nggak cuma vokalis tapi teman-teman yang lain juga ngerasain gimana caranya muter otak dari yang kita nggak punya modal tapi tetap harus ada bahan promo, ada konten segala macem gitu. Struggle-nya di situ aja. Kalau misalkan untuk struggle di awal gitu Kak, karena kan Kakak awalnya juga emang dari keyboardis gitu ya. Sampai akhirnya jadi vokalis gitu. Itu untuk penyesuaiannya ada kesulitan gak Kak? Ya pasti, kayak nyanyi awal-awal belum bisa stage 8-nya nggak bisa dikontrol atau masih kaku, diem aja belum tahu sela-sela abis ini nyanyi cocoknya jogetnya gimana atau gimana gitu. Kalau sekarang kan udah karena apa ya belajarnya dari panggung ke panggung sih ya, nggak yang fokus harus gini enggak. Aku mengalir aja sampai ketemu titik nyamannya ya, sampai bisa nyaman seperti sekarang. By proses itu tadi kan sesuai dengan judul lagunya. Kakak ada nggak sih Kak untuk penyanyi favorit gitu? Penyanyi favoritku siapa ya? Ada. Siapa? Kalau sekarang aku lagi cinta banget sama Aurora sih. Aurora, Norah John, ada Aurora dari mana ya? Norway kalau nggak salah ya. Ada dia solois gitu, keren lah pokoknya Aurora. Kalau genrenya Kakak sendiri tuh apa Kak? Genre Mr. and Mrs. ya? Apaan ya? Genre kesukaan lagu. Oh kesukaan. Aku malah menikmati banget sama yang namanya musik jazz gitu sih. Sebenarnya aku denger berbagai macam genre ya, cuman lagi-lagi tuh kayak yang di ujung genre yang harus ku dengarkan dan menenangkanku, memperbaiki moodku itu jazz klasik kayak lagu-lagu Disney gitu kan, kayak lucu gitu. Sering cover juga nggak? Lumayan sih tapi cuman cover yang untuk di IG pribadiku aja sih, cuman mempermanis feedku aja gitu. Apalagi lagi pandemi kayak gini kan ngapain ya daripada tidur mendingan kita jamming terus berbagi berbagi energi lewat nyanyi-nyanyiku di Instastory, di feedku gitu sih. Gitu doang. Terus kalau misalkan kan itu kalau tadi di luar negeri gitu Kak. Kalau misalkan di Indonesia deh, yang favoritnya Kakak siapa? Indonesia siapa ya? Banyak sih sebenarnya, cuman yang paling nyangkut di kepalaku tuh si kakak Little Suri, Elda, vokalisnya dulu Evo, sekarang Stars and Rabbits sih. Aku kagum banget sama dia dari ya prosesnya, dari suaranya yang apa ya, dia kayak menginspirasi banget kayak dia manggung nggak bawa alat musik apapun, paling cuman kecrekan gitu, apa sih sebutan kecrekan lagi lah kayak yang cuman pemanis gitu doang gitu ya, tapi dia kayak bisa menghuge penonton gitu, kayak auranya itu tumpah-tumpah gitu loh, kayak wah ini orang padahal cuma nyanyi doang, cuman vokalnya kayak luas banget, kayak mencakup. Aku nonton di pojokan aja kayak yang berasa di depan gitu loh, gitu energinya luar biasa sekali sih. Nggak tahu dia itu gimana tips and triknya. Aku suka dia. Nah, terus kalau misalkan menurut Kakak gitu ya, penyanyi yang baik gitu, itu penyanyi yang seperti apa sih Kak? Penyanyi yang baik itu yang mau upgrade,
yang mau belajar, yang mau berproses, sama yang berattitude baik. Dah, itu aja. Kalau misalkan itu tadi kan menurut kakak punya yang baik itu yang seperti itu, yang bisa selalu mengupgrade dirinya. Kalau misalkan kakak gimana cara untuk mengupgrade dirinya? Mengupgrade diri dengan nggak males, dengan mau ngulik dan mau sharing. Ngulik gimana apa ya kayak cara teknik yang baik untuk menyanyikan lagu yang misalnya Mrs. ciptakan gitu, penempatan misalnya istilahnya kayak kalau lagu dangdut itu penempatan cengkoknya yang pas di mana gitu. Nah kalau misalnya Mrs. penempatan vibranya di mana, terus yang ini harus teriak atau enggak gitu. Itu salah satu pelajarannya aja sih kalau sebagai penyanyi gitu. Nah intinya mau belajar apapun ya belajar apapun tentang supaya vokalku lebih upgrade, terus stage edge-nya juga lebih upgrade. Ya, intinya mau belajar aja itu sih. Kayak jangan males itu sih. Semuanya itu dipelajarinya secara otodidak kan? By proses aja dari panggung ke panggung, sharing sama teman-teman, sama player gitu-gitu. Wah. Gitu. Semuanya berawal dari prosesnya. Terus kan tadi tuh emang sempat dari 2012 gitu ya, dari awal jadi keyboardis sampai dengan jadi vokalis gitu. Nah itu kalau misalkan dari teman-temannya kakak nih, dari rekan-rekan personil Mr. and Mrs. gitu, ada nggak sih kak komentar-komentar atau tanggapan dari mereka gitu tentang perkembangan kakak dari awal seperti itu sampai dengan sekarang? Ada sih. Kalau dulu kan aku baru pertama kali nyanyi, kayak aku tuh punya kelebihan di teknik vokal yang kalau misalnya tidak bisa di-manage dengan benar, itu bisa jadi kekurangan di vibraku gitu. Jadi aku punya, kalau kata teman-teman sih itu vibra lo unik gitu, nggak ada yang punya gitu. Cuman kalau misalnya aku lengah dan cuman modal unik dari vibra itu dan nggak di-upgrade lagi, nggak dikontrol lagi, bakalan jadi kelemahan. Karena si vibra ini nggak bisa ditempatkan di semua lagu gitu. Jadi harus pintar-pintar, harus bijak-bijak kapan aku keluarkan vibraku dengan baik dan benar. Jadi teman-teman yang personilku yang dulu-dulu kayak sudah mengakui, oh sekarang vibra lo udah bisa dikontrol gitu. Ya itu karena memang jam terbang dan sharing sama teman-teman juga ngasih tahu saran yang baik dan benar, gimana gini lo harusnya gini. Oh, dan aku mau mendengarkan gitu, karena ini juga nggak cuma untuk diriku tapi untuk Mr. Mrs.-nya juga. Wah, berarti emang perkembangannya dari masa ke masa makin bagus nih ya kak. Amin. Pengennya gitu. Kalau misalkan biasanya kan masalahnya penyanyi gitu, itu kan biasanya suka ada masalah soal suara gitu, atau pita suara. Kalau kakak pernah ngalamin juga nggak sih? Pernahnya kalau lagi flu aja sih. Alhamdulillah aku kayak yang sekarang makan apa aja juga nggak ada pantangan, mau gorengan, mau es gitu enggak sih. Palingan kalau benar-benar lagi badan drop, batuk, suara abis itu kalau lagi manggung nada tinggi pasti nggak bakal keambil tuh nadanya. Pernah. Lagi bener-bener lagi manggung dan itu kayak pileknya lagi bener-bener pilek parah gitu di atas panggung, yang biasanya total jadi kayak yang lemes, sama suaraku serak dan pas nada tinggi hilang. Jadi kayak senyum aja. Acting senyum aja. Kira-kira. Mungkin beberapa ada, cuman ya nggak yang gimana-gimana sih. Gitu. Terus ada lagi nggak sih kak pengalaman menarik nih selama manggung? Kayak apa lupa lirik mungkin? Kalau lupa lirik sih pernah. Hampir nggak pernah ya, kalau lagu sendiri hampir nggak pernah. Palingan lupa part gitu. Yang harusnya habis ini ref, aku mulai bait satu lagi. Jadi sama teman-teman kayak yang tengok-tengokan, tapi untungnya ngalir gitu aja, nggak yang langsung berhenti gitu, musiknya enggak langsung ngalir, terus senyum-senyum aja, terus di ujung perform, sorry ya tadi gue lupa, sorry ya gitu. Itu sih seru banget ya. Terus soal penonton gitu nih kak, ini kan kalau misalkan Mr. Mrs. sudah manggung ke berbagai kota gitu kayak di Indonesia. Nah itu kira-kira ada nggak sih kak pengalaman unik sama mereka gitu? Apa ya? Kalau pengalaman unik sih nggak ada yang gimana-gimana. Pengalamannya ya nambah teman aja dan nambah koneksi, dan silaturahminya masih berjalan sampai sekarang, dan itu berarti banget ya untuk aku buat Mr. and Mrs. Karena next time-nya kalau misalnya even kita nggak tur ke kota ini, sudah ada teman yang bisa disamperin gitu, nambah teman, jadi temannya luas, koneksinya luas gitu.
Nggak ada kejadian-kejadian apa gitu ya sama penonton gitu? Enggak sih. Oke, berarti semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nggak ada yang sampai bikin pusing atau apa, enggak sih. Aman lah ya berarti kalau kayak gitu ya? Aman sih. So far aku merasa aman dan happy menikmati prosesnya. Paling ada cuman mungkin aku lupa ya. Dan nggak terlalu notice hal itu karena aku pun ngebawanya juga ya cengengesan aja gitu, cengengesan kayak yang happy, kayak yang nggak mau beban-beban itu nggak mau aku langsung tanam di kepala mulu gitu loh, kayak yang udah lupakan aja gitu. Toh di belakang itu banyak yang bikin happy, banyak yang lebih bisa bikin happy gitu. Nanti juga yang si negatif-negatif itu terkikis dengan sendirinya gitu, sampai lama-lama aku lupa kayak sekarang gitu. Gitu sih. Terus kalau misalkan untuk penggemar gitu ya kayak untuk di Mr. and Mrs. ini udah ada sebutannya belum sih Kak? Nggak ada, nggak kepikiran. Sampai sekarang nggak kepikiran. Waduh. Terus kalau misalkan menurut Kak Ibef gitu ya, arti fans gitu Kak, Kakak sendiri itu apa? Energi, mood booster, itu sih artinya. Kalau misalnya kita mau ngelakuin apa-apa tapi nggak ada energi kan nggak bakal bisa, lemas gitu. Mereka sangat berarti sih. Kalau nggak ada mereka ya nggak bakal bisa konsisten sampai sekarang gitu, nggak bakal bisa berkarya dengan semangat, dengan total, semua karena mereka. Asik gitu. Terus selain di Mr. and Mrs. gitu Kak, Kakak ada aktivitas lain gak sih? Ada, kantoran. Aku adalah salah satu pegawai kantoran di salah satu perusahaan di kota ini. Bagian apa kalau Kak Ibef? Aku admin. Jadi sebenarnya untuk work time-nya masih normal dari jam 8 sampai 5 sore, palingan telat-telat jam 7 ya. Jadi malam masih bisa megang band, kalau ada sesuatu yang mau dibuat gitu malam bisa aku handle. Bisa latihan juga gitu ya. Itu sih. Apa tuh? Kalau misalkan untuk bagi waktunya itu kira-kira gimana sih Kak? Untuk ternyata ada kerja kantoran juga, terus Mr. and Mrs. gitu. Bagi waktunya ya sempat ada bentrok gak? Sempet sih. Ada beberapa kali bentrok, cuman nggak terlalu sering ya. Palingan bentroknya kalau misalnya terpaksa banget ada kayak panggung di weekday dan itu dimulai dari sore ke malam gitu, dan Mr. and Mrs. kebagiannya sore gitu. Nah itu pasti nggak bakal bisa, karena aku kelarnya juga kan jam 5 tuh jam 6 sore ya. Dan tapi alhamdulillahnya mostly Mr. and Mrs. dapat panggungnya di weekend atau di malam, jadi lebih banyak bisa menyesuaikan sih dengan jadwalku yang sekarang. Itu kesibukan yang padat banget tuh Kak. Keluarga dukung nggak sejauh ini? Dukung banget, mereka dari zaman aku ngeband pertama kali, bahkan aku keyboard juga memang dilesin khusus banget sama almarhumah mama dulu, kayak yang kemana-mana dianterin manggung juga, tahu-tahu ayah nonton nggak ngomong gitu kan, tahu-tahu di ujung stage itu udah ada yang gini-gini, siapa nih bokap gue gitu, kayak yang terharu gitu, kayak padahal anaknya tuh malu, aduh padahal ini lagu belum kegarap, main keyboardnya masih jelek, kayak bokap gue gini-gini aja kayak ngerti aja dia gitu. Terus mereka support parah sampai sekarang. Nah itu juga salah satu jadi energi buat aku ya gitu, kayak yang mereka sudah support, masa gue mau setengah-setengah gitu. Banyak teman-teman yang support kok, gue cuma setengah-setengah gitu. Gue mau total, gue menunjukin kalau mereka nggak salah nih support gue. Kalau misalkan bagi waktu sama keluarganya? Nggak terlalu itu sih, nggak terlalu susah. Kayak mereka yang ngerti aja. Terus Kak, kan jadi vokalis juga nih, terus jadi kerja kantoran juga. Emang untuk kedepannya nih, untuk kedepannya Kak Ibef itu bakalan kemana sih Kak? Tetap jadi penyanyi kah gitu? Apa gimana? Pengennya sih, ini nggak tahu naif atau apa sebutannya, cuman kalau aku ditanya orang lo mau ngeband sampai kapan, apalagi kita cewek ya, ya gue mah pengen kalau dari dalam hati, paling dalamnya sampai tua gitu, sampai gue punya anak gitu. Cuman mungkin porsinya karena kita wanita, nanti sudah married atau udah punya anak pasti lebih nggak sekencang sekarang gitu ya, karena kan prioritas kita juga beda gitu. Kalau ditanya pengennya sih kedepannya tetap bakalan jadi musisi juga gitu. Terus kalau bisa sambil kerja ya, kalau badannya kuat dan waktunya pas ya bisa aja gitu. Pengennya sih gitu. Gak jauh-jauh dari dunia musik gitu ya? Atau mengerjakan apapun, bikin karya yang gak jauh-jauh dari dunia musik lah gitu. Tapi susah nggak sih Kak untuk apalagi ini kan Kakak vokalis cewek gitu ya, yang emang
agak jarang gitu kalau misalkan untuk kita temuin gitu kan kalau misalkan gitu. Ada kesulitan nggak sih? Kesulitan sih enggak ya, karena aku pokoknya segala macam tentang misalnya Mrs. dan permusikan aku pasti bawa happy. Palingan ini sebutannya bukan kesulitan tapi kayak yang Tantangan mungkin. Tantangan untuk nggak hard feeling ya, karena kita cewek, lingkungannya cowok. Kadang aku juga manggung nggak yang melulu pakai baju tertutup, kadang aku pakai baju yang agak-agak terbuka dikit gitulah ya. Nah itu kayak yang fans atau penonton kan kebanyakan di musik juga kan cowok tuh ya, banyak yang iseng aja sih gimana caranya supaya aku menghandle itu, dan tapi nggak yang hard feeling digodain dikit gitu ya. Digodain dikit nangis atau manja enggak, aku ketawain aja, ih kenapa lu gitu. Lebih ke sana sih yang untuk sampai sekarang jadi pikiran dan ngaruh ke personal sama mentalku ya gitu. Tapi ya dari situ juga aku belajar gitu. Kalau dulu aku yang kayak apa sih orang itu goda-godain gini. Ya lo kan vokalis, resikonya begini gitu. Lingkungan lo juga laki semua gitu. Gimana caranya lo harus bisa kontrol. Nah, sering berjalannya waktu yaitu tadi berproses sampai aku bisa tahu bagaimana cara menghandle orang-orang jenis seperti itu. Sama mungkin nanti ya kayak ketika sudah menikah mungkin lebih itu. Iya. Itu juga jadi PR sih karena aku juga kan belum ada di fase sana, cuman soon to be lah ya. Harus siap gitu. Terus kalau misalkan menjadi seorang IBF yang sekarang gitu Kak, itu gimana sih untuk tanggapan dari masyarakat sekitar gitu atau lingkungan Kakak gitu menilai Kakak? Apa ya? Biasa aja sih, palingan ada beberapa teman yang sebenarnya aku kayak yang personalnya kayak yang risih kalau misalnya dibilang artis. No, nggak yang gitu loh, karena everybody juga bisa aja jadi artis gitu loh. Artis juga kan cakupannya luas gitu. Aku malah kalau misalnya dibilang artis itu kayak yang lu mau bully gue atau mau ngenyek gue sih gitu loh. Udahlah biasa aja gitu loh. Dan aku pun juga kelar manggung juga ya udah aja ngeblend juga sama teman-teman yang lain. Kayak IBF pada umumnya aja lah gitu sih. Palingan ya udah itu aja. Nggak yang gimana banget gitu. Terus kalau misalkan untuk jadi seorang IBF yang banyak banget aktivitas gitu, kalau misalkan cewek-cewek kan biasanya tetap memperhatikan namanya me time gitu kan. Iya benar. Kalau Kakak ada nggak sih untuk aktivitas gitu yang bisa dilakuin ketika lagi luang untuk memanjakan diri sendiri gitu ya dari banyaknya aktivitas gitu? Selain tidur ya, selain tidur Netflixan dan Koreaan, palingan aku kalau misalnya benar-benar pengen me time ya aku kemana-mana sendiri. Aku sering banget sendiri kayak ke coffee shop gitu, terus kayak bawa laptop ngerjain tas-tas yang belum kelar gitu, atau sekedar YouTubean. Yang penting ada wifi, minum kopi, pasang earphone maksimal volume. Bener kayak yang ya udah aku nyaman begitu. Sama kayak kalau aku bikin karya tuh malahan aku nggak suka di tempat sepi gitu loh, harus di luar. Yang penting nggak di rumah ya, kayak di luar entah itu di kafe, tapi harus sendiri denger lagu atau jangan ada yang ganggu. Yang penting sendiri ya, jadi deh. Kenapa yang penting sendiri? Karena kalau ditemenin ke distract, kayak aku kan harus fokus, sedangkan temanku pengennya ngobrol atau walaupun dia nemenin main HP aja, aku tetap kayak yang ke distract aja gitu. Janjian anak ini bete, janjian apa dengan pikiran-pikiranku sendiri gitu. Jadi akunya nggak fokus bikin lirik gitu sih. Yang penting aku sendiri walaupun di tempat rame gitu. Suka diliatin nggak sama orang-orang ini ngapain sih sendirian gitu? Mungkin. Tapi aku nggak yang hard feeling lagi ya, kayak ya udah ya senyamannya aku aja gitu. Karena ya aku hidup juga kan nggak melulu harus dengerin omongan orang toh gitu. Jadi ya yang penting aku nyaman, nggak ngerugiin orang dan menghasilkan. Produktif ya kayak. Iya, harus produktif. Oh, bagus nih untuk dijadiin quotes juga nih, tadi benar sekali ya, untuk jadi moto hidup kita. Iya. Terus nih Kak, pertanyaan terakhir. Kira ada nggak sih Kak pesan-pesan yang pengen disampaikan kepada Tribuners sekalian gitu dari Kakak? Kejar aja apa yang kamu suka. Jangan
banyak ngeluh. Kalau misalnya capek istirahat dulu, nanti dilanjutkan lagi. Jadi jangan mudah percaya. Iya sih. Tapi beda konteks. Jangan mudah menyerah, jangan mudah puas. Tetap mau belajar, mau berproses dan mau upgrade diri sendiri. Oke, siap. Nah, terus kayak Bev, kan kalau misalkan tadi itu kita udah ngobrol panjang lebar nih ya, udah bahas apapun itu gitu tentang Kak Bev. Nah, sekarang kita punya tantangan nih buat Kakak. Apa tuh? Kira-kira siap gak nih ya? Nggak tahu nih. Apa tuh? Jadi nanti bakalan ada beberapa pertanyaan gitu. Jadi nanti bisa Kakak langsung pilih secara cepat gitu tanpa harus menyertakan alasannya. Oke. Siap ya? Iya. Udah kan belum? Enggak, bisa aja. Aduh, fail kita guys. Pertanyaan pertama. Karir atau pendidikan? Karir. 2. Cinlok sesama musisi atau balikan sama mantan? Cinlok sama musisi. Wah, ditunggu nih kabarnya. Iya. Jadi pianis atau vokalis? Vokalis. Berkarir di Lampung atau di luar? Di Lampung. Jadi orang yang sukses atau bermanfaat untuk orang lain? Bermanfaat untuk orang lain. Oke, udah selesai. Oh, udah. Biasa aja. Nanti kalau banyak Udah. bingung juga ya. Oke, terima kasih banyak ini Kak Bev. Sama-sama Kak Kiki. Udah share kepada Tribuners sekalian, udah banyak banget untuk menceritakan kisah hidupnya yang sangat inspiratif ini. Inspiratif. Semoga kedepannya Amin. Keren, Amin. sukses makin jaya lagi ya Kak ya. Amin. Oke, Tribuners, itu tadi obrolan kita sama Kak Bev nih dari Mr. and Mrs. Buat Tribuners sekalian jangan lupa untuk terus didengerin lagu-lagu dari mereka. Terus jangan lupa juga buat tontonin terus video-video dari Tribun Lampung ini karena kita punya banyak banget video inspiratif, menarik dan juga bermanfaat buat kalian semua. Saya Kiki Devi undur diri, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.